Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk sahabat sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dan prinsip geografi. Ini masih di bab 1 ya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, pendekatan geografi. Apa itu pendekatan geografi? Pendekatan geografi adalah cara pandang geografi dalam melihat, mempelajari, mengkaji sebuah fenomena geosfer. Nah, pendekatan itu adalah bagaimana cara pandang geografi dalam melihat, mempelajari, mengkaji sebuah fenomena geosfer. Nah, untuk lebih jelas, sebelumnya kita sudah membahas tentang objek studi geografi. Di objek studi geografi ini ada objek material dan ada juga objek formal. Objek material itu adalah mencakup segala lapisan yang ada di permukaan bumi. Ada atmosfer, ada litosfer, hidrosfer, ada biosfer, dan antroposfer. Nah, ini adalah objek material. Sedangkan objek formal ini adalah metode atau cara yang kita gunakan untuk mempelajari semua gejala geosfer ini atau semua objek material. Nah, di objek formal ini, metode atau cara, tadi kan artinya adalah metode atau cara. Jadi, metode atau cara ini kita lakukan tentunya menggunakan pendekatan. Nah, metode dan cara ini kita lakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada semua gejala geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Bagaimana cara mempelajari atau melakukan pendekatan terhadap ke semua objek material tadi? Ada 3 cara. Yang pertama, pendekatan ke ruangan atau dikenal juga dengan pendekatan spasial. Yang kedua, pendekatan ekologi atau ke lingkungan. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Nah, ada 3 cara bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap gejala geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Kita masuk yang pertama, pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan itu merupakan suatu upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang, atau melihat fenomena dari sudut keruangan yang meliputi lokasi, sebaran, interaksi variabel alami dalam ruang. Jadi, apa itu pendekatan geografi? Berarti bagaimana cara kita melihat fenomena itu dari sudut keruangan. Di sini kata kunci dari pendekatan ke ruangan itu yaitu interaksi variabel alami dalam ruang. Intinya sebuah fenomena itu terjadi di dalam suatu ruang atau penyebabnya itu adalah berasal dari variabel alami atau gejala alam yang terjadi di dalam suatu ruang. Jadi di pendekatan ke ruangan ini tidak adanya campur tangan manusia. Nah, semua fenomena itu terjadi secara alami. Berarti fenomena itu terjadi karena ruangnya yang bermasalah. Ya, itu yang disebut dengan pendekatan ke ruangan. Nah, di sini ada gambar terjadinya fenomena gunung meletus. Gunung meletus ini merupakan salah satu. Nah, contoh pendekatan ke ruangan. Kenapa? Kita lihat kata kunci ke ruangan tadi adalah interaksi variabel alami dalam ruang. Nah, gunung meletus ini terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Dan fenomena gunung meletus ini juga terjadi di suatu ruang. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan ke ruangan.
Nah, tadi kita juga ada bahas apa-apa saja yang kita lihat dari fenomena ini, dari sudut apa saja, ada lokasi. Nah, di mana terjadinya gunung meletus? Nah, ada lokasinya ya. Nah, kemudian wilayah mana saja yang terkena dampak gunung meletus? Nah, jadi sebarannya ada. Daerah mana saja yang terkena akibat dari letusan gunung api ini? Kemudian, apa penyebab terjadinya letusan gunung api? Nah, dari penyebab ini kita tahu kalau gunung meletus atau gunung api yang meletus ini terjadi secara alami. Jelas ya? Apa itu pendekatan ke ruangan? Nanti kita akan menampilkan contoh dari pendekatan geografi. Sekarang salah satu contoh pendekatan ke lingkungan. Ini gambar banyaknya sampah yang berserakan di sungai. Nah, kenapa sampah-sampah ini bisa berserakan di sini? Apakah ada efeknya terhadap lingkungan? Tentu ada ya. Nah, jadi dengan adanya sampah yang berserakan ini, apa efek atau dampak yang akan diperoleh? Nah, oleh lingkungan, salah satunya adalah bagi penduduk yang berada di pinggiran sungai ini. Kemudian, dan bagaimana kondisi lingkungan yang ada di dalam air ini? Nah, pasti ada efeknya. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui, nah kalau contoh ini adalah bisa kita lakukan pendekatan lingkungan. Karena apa? Karena adanya hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, maksud hubungan manusia apa? Karena sampah yang ada di dalam sungai ini adalah karena ulah manusia. Jadi pendekatan ke lingkungan itu adalah sebuah pendekatan di mana penyebab terjadinya fenomena tersebut disebabkan oleh ulah manusia. Beda ya dengan pendekatan ke ruangan tadi. Pendekatan ke ruangan tadi yang bermasalah adalah ruangnya. Ruangnya maksudnya apa? Terjadinya fenomena itu karena faktor alam tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan pendekatan ke lingkungan ini adanya campur tangan manusia atau permasalahan atau gejala yang terjadi disebabkan oleh ulah manusia. Jelas kan? Apa itu pendekatan ke lingkungan? Oke, lanjut kita ke pendekatan yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Kompleks wilayah ini adalah upaya dalam mengkaji fenomena geosfer dengan menggunakan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Jadi pendekatan keruangan kompleks wilayah ini adalah gabungan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Jadi, fenomena yang terjadi kita kaji dengan dua pendekatan. Nah, ada keruangan situ, ada ke lingkungan. Keruangan tadi disebabkan secara alami atau karena ulah manusia, secara alami ya, atau ruangnya bermasalah. Sedangkan pendekatan ekologi itu disebabkan oleh ulah manusia. Seperti di gambar ini adalah salah satu contoh pendekatan kompleks wilayah. Nah, di mana di sini apa? Dari segi pendekatan ke ruangan kita apa yang bisa kita lihat di sini? Ini adalah wilayah Jakarta, di mana Jakarta ini merupakan daerah atau wilayah dataran rendah. Nah, kalau dataran rendah biasanya penduduknya lebih ramai lagi dibanding daerah yang ada di dataran tinggi. Kalau kita kaji dari pendekatan ekologi, adanya hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, permasalahan yang ada di gambar ini apa? Banyaknya mobil, berarti ini adalah sebuah fenomena sosial ya. Antroposfer itu kemacetan lalu lintas.
Kenapa? Banyak sekali mobil-mobil manusia yang berada di wilayah ini. Nah, ini sebuah fenomena enggak? Iya ya, ini adalah sebuah fenomena, sebuah permasalahan yang harus dicari solusinya. Jadi, dengan cara melakukan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi, kita bisa mengatasi permasalahan ini. Pendekatan ekologinya apa? Yaitu manusia yang berada di sini ini bukan seluruhnya adalah mayoritas penduduk wilayah Jakarta, tetapi juga penduduk yang berada di daerah sekitaran Jakarta. Nah, yang bekerja di Jakarta akibat adanya hubungan tadi, karena adanya adanya manusia yang bergerak. Nah, bergerak dari daerah sekitaran Jakarta menuju Jakarta menyebabkan daerah Jakarta menjadi macet. Nah, jadi ruangnya karena datarannya yang rendah. Nah, dan juga Jakarta merupakan pusat wilayah. Nah, merupakan pusat wilayah. Jadi, mayoritas masyarakat yang ada di Jakarta ini tidak seluruhnya adalah masyarakat Jakarta, tetapi juga wilayah atau masyarakat yang berada di sekitaran Jakarta. Lanjut. Sekarang kita masuk ke prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Nah, kita mulai. Prinsip itu apa? Segala sesuatu yang dipegang teguh. Jadi, sebuah prinsip itu adalah segala sesuatu yang dipegang teguh. Nah, di dalam prinsip geografi ini, apa yang dia pegang teguh? Nah, ada 4 prinsip-prinsip geografi. Yang pertama, itu adalah persebaran. Persebaran atau disebut juga dengan prinsip distribusi. Apa itu prinsip persebaran? Yaitu adanya ketidakmerataan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam berbagai fenomena dan fakta geografi di permukaan bumi. Nah, ini disebut dengan prinsip geografi yang pertama, itu persebaran atau distribusi. Apa kata kuncinya? Yaitu adanya ketidakmerataan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Kalau kita mengkaji sebuah fenomena berdasarkan prinsip persebaran ini, yang kita bahas di sini adalah adanya ketidakmerataan atau adanya persebaran yang tidak merata di permukaan bumi. Nah, misalnya persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat jumlah penduduk yang ada di Indonesia, persebaran penduduknya itu dikatakan tidak merata ya. Karena apa? Karena dari fakta yang terjadi, jumlah penduduk yang paling padat itu berada di Pulau Jawa. Nah, jadi penduduknya lebih padat di Pulau Jawa, sementara di Pulau Irian Jaya, kalau kita lihat dari segi wilayahnya lumayan luas, tapi jumlah penduduknya tidak sebanyak yang ada di Pulau Jawa. Berarti di sini sudah terjadi ketidakmerataan jumlah penduduk. Atau bisa juga contoh persebaran fauna. Tidak semua binatang itu ada di seluruh wilayah yang ada contoh di Indonesia. Nah, kita ambil contoh burung cendrawasih yang ada di Pulau Irian Jaya. Kita tidak akan menemukan burung cendrawasih di Kalimantan atau di Pulau Jawa ataupun di Sumatera. Nah, jadi di sini sudah jelas ya adanya ketidakmerataan. Nah, bisa juga jenis tanah. Setiap daerah memiliki jenis tanah yang berbeda-beda. Jadi semua wilayah itu bukan hanya satu jenis tanahnya, tapi berbagai macam tergantung wilayahnya. Nah, kalau kita mengkaji fenomena itu berdasarkan ketidakmerataan itu, berarti disebut dengan prinsip persebaran atau distribusi. Jelas kan? Apa itu prinsip
persebaran. Kata kuncinya yang tanda merah ya, ketidakmerataan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Baik, kita lanjut yang kedua, prinsip geografi interrelasi. Kata kuncinya apa? Adanya hubungan saling keterkaitan atau adanya hubungan sebab dan akibat. Nah, hubungan saling keterkaitan atau sebab akibat antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Jadi, gejala kedua terjadi karena adanya gejala yang pertama. Nah, dan antara gejala satu dengan gejala yang kedua itu adanya hubungan. Kita ambil contoh. Contohnya, daerah Riau selalu mengalami, setiap tahunnya bisa dikatakan sering terjadi kabut asap. Nah, kabut asap ini, kenapa dia bisa terjadi kabut asap? Karena adanya, petani atau si pengguna lahan membakar hutannya dengan cara atau memperbaharui lahannya dengan cara membakar pohon. Nah, dengan cara itu, dengan akibat dari pembakaran hutan tadi menyebabkan terjadilah kabut asap. Nah, atau bisa kita contohkan juga terjadinya banjir. Nah, banjir terjadi di suatu wilayah itu disebabkan karena banyaknya manusia yang membuang sampah sembarangan. Jadi pada saat terjadi hujan, saluran airnya tertutup, maka akan terjadilah banjir. Nah, jadi interrelasi ini adalah kata kuncinya adanya hubungan saling keterkaitan antara satu gejala dengan gejala yang lain. Atau bisa kita ingat saja ya, adanya hubungan sebab dan akibat. Akibat terjadi, tentu adanya sebab. Jelas kan? Perbedaan antara prinsip persebaran dengan prinsip interrelasi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Itu adalah prinsip deskripsi. Apa itu prinsip deskripsi? Yaitu sebuah penjelasan lebih jauh tentang sebuah gejala yang terjadi di permukaan bumi, yang dituangkan bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk tabel, gambar, diagram, ataupun peta. Nah, jadi deskripsi ini adalah kita mempelajari fenomena atau gejala yang terjadi di permukaan bumi ini secara detail, secara jelas. Nah, contohnya kita ingin membahas tentang terjadinya gempa bumi. Nah, di dalam fenomena itu diceritakanlah bagaimana proses terjadinya gempa bumi. Kita ambil contoh. Nah, telah terjadi gempa bumi di Sumatera Barat yang terjadi pada pukul 9:02 waktu Indonesia Barat. Nah, dengan kekuatan gempa 6,5 skala Richter. Nah, akibat dari gempa tersebut memakan korban ini. Sekian orang meninggal, sekian orang luka-luka, dan banyaknya rumah-rumah warga yang runtuh dan tanah-tanah atau jalan banyak yang retak. Nah, pepohonan banyak yang tumbang. Nah, itu dijelaskan secara jelas. Nah, kalau kita mengkaji sebuah fenomena ini, dengan cara menjelaskan itu, berarti itu disebut dengan prinsip deskripsi. Atau menggunakan kata-kata, atau menggunakan gambar, bisa saja. Ya, atau dituangkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram. Itu adalah prinsip deskripsi. Kata kuncinya penjelasan lebih jauh atau dia menjelaskan secara rinci. Baik, prinsip geografi yang terakhir adalah prinsip korologi. Ini adalah perpaduan ketiga prinsip di atas. Ada prinsip persebaran, jadi dia memadukan antara persebaran, interaksi, dan deskripsi. Berarti semuanya itu ada semuanya ya. Nah, jadi kita mengkaji sebuah permasalahan itu dari sudut persebarannya, dari sudut interrelasinya, dari sudut deskripsi. Tapi ketiga-tiganya disatukan. Beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita membahasnya satu per satu. Next.
Nah, ini ada salah satu contoh prinsip distribusi, itu peta persebaran penduduk. Nah, dari sini, dari gambar ini kita bisa lihat, kalau, nah, mana jumlah penduduk yang paling padat, yang paling banyak jumlahnya, itu adalah Pulau Jawa, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, Pulau Jawa ini adalah penduduknya lebih padat dibanding dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia yang lainnya. Nah, berarti dari gambar sini kita bisa melihat adanya ketidakmerataan jumlah penduduk yang tersebar di Indonesia. Berarti jawabannya adalah distribusi. Kata kuncinya tadi adalah ketidakmerataan ya. Lanjut, prinsip interrelasi. Interrelasi tadi adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain. Adanya hubungan sebab dan akibat seperti ini. Kenapa terjadi kabut asap di sini? Karena adanya pembakaran hutan. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga deskripsi. Tadi adalah penjelasan lebih jelas. Nah, ini bisa kita lihat seperti bencana atau wabah yang melanda dunia sekarang. Itu sebarannya itu virus COVID-19. Nah, ini salah satu contohnya adalah sebaran kasus COVID-19 di Kota Dumai. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 16:10 WIB. Nah, telah tercatat konfirmasi yang positif itu total isolasi dan rawat itu 154, isolasi mandirinya 108 ditambah, nah ada penambahan 36 orang. Kemudian yang dirawat di rumah sakit totalnya 46, nah ada penambahan 11 orang. Kemudian yang sudah sembuh 63, ada penambahan yang sembuh dan 6. Yang meninggal 2 orang. Jadi total semuanya adalah 219 jiwa. Nah, jadi total penambahan pada 5 September 2020 adalah sebanyak 47 orang. Nah, dengan kita menjelaskan ini, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan tabel, grafik, itu disebut dengan prinsip deskripsi. Yang terakhir, prinsip korologi. Nah, korologi tadi adalah penggabungan ketiga prinsip. Ada prinsip persebaran, ada prinsip interrelasi, deskripsi, dan korologi. Nah, prinsip persebaran di sini apa? Nah, kalau kita lihat dari gambar ini adalah banjir yang terjadi di Jakarta. Nah, kita lihat banyaknya masyarakat di sini ya. Nah, kenapa sering terjadi banjir di sini? Karena ketidakmerataan jumlah penduduk tadi. Jumlah penduduk di Pulau Jawa, terutama Jakarta ini terlalu padat. Nah, mengakibatkan terlalu padat dan terlalu banyak pemukiman. Nah, banyaknya sampah-sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan sungai meluap. Dan tidak ada lagi aliran airnya. Jadi aliran airnya itu tidak lancar, mengakibatkan terjadinya banjir. Kalau dari segi interrelasi, nah interrelasi ini adanya hubungan sebab akibat. Nah, kenapa banjir ini terjadi? Yang pertama mungkin bisa disebabkan karena banyaknya sampah yang dibuang ke sungai, mengakibatkan sungai terjadinya penyumbatan, akhirnya terjadinya banjir. Atau karena hujan yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan terjadinya banjir. Kalau dari segi deskripsi, kita jelaskan di sini. Nah, telah terjadi banjir di Jakarta pada pukul sekian, di mana banyaknya warga mengalami kerugian dari segi material dan yang lain-lainnya. Nah, seperti banyaknya rumah yang terendam, kemudian banyaknya bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini didata semuanya. Kalau kita kaji dari prinsip deskripsi. Kalau korologi bagaimana? Ini kita membahas tentang prinsip korologi ya, sorry ya. Jadi sudah 3 ya. Dari gambar ini kita bisa mengkaji dengan 3 prinsip. Ya. Ada prinsip interrelasi, prinsip persebaran, dan prinsip korologi. Baiklah, ini ada beberapa contoh soal. Saya akan kasih beberapa contoh soal. Yang pertama,
Pendangkalan sungai di kota Jakarta disebabkan banjir lahar berisi material hasil letusan Gunung Merapi. Fenomena geosfer tersebut tepat dikaji dengan pendekatan. Jadi yang ditanya di sini adalah pendekatan. Nah, kita harus filter dulu yang termasuk ke dalam pendekatan di sini mana saja. Pendekatan tadi ada 3 ya, ke ruangan, kemudian ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, ke ruangan. Nah, ini ke ruangan ya. Ke ruangan ini termasuk ke dalam pendekatan. Ke lingkungan juga termasuk ke dalam pendekatan. Kompleks wilayah juga termasuk ke dalam pendekatan. Karena yang ditanya di sini adalah pendekatan. Nah, ekologi termasuk apa? Ekologi juga termasuk ke dalam pendekatan. Ini sama ya, antara D dengan B ini sama. Kalau ada yang sama, berarti ini bisa kita silang ya. Nah, ini tidak termasuk ke dalam jawaban, karena tidak mungkin ada 2 jawaban di sini. Interrelasi termasuk ke dalam prinsip. Berarti yang harus kita kaji di sini adalah keruangan dengan kompleks wilayah. Kita lihat di sana, pendangkalan sungai di kota Jakarta disebabkan banjir lahar. Nah, banjir lahar berisi material. Ini kata kuncinya ya. Hasil letusan Gunung Merapi. Berarti Gunung Merapi ini dia terjadi secara alami atau karena ulah manusia. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, Gunung Merapi merupakan salah satu fenomena yang disebabkan oleh faktor alam. Nah, kata kunci faktor alam dia termasuk ke dalam pendekatan apa? Tadi sudah ya. Jawabannya adalah ke lingkungan. Berarti jawaban untuk soal pertama ini adalah ke lingkungan. Ke ruangan. Nah, jadi jawabannya adalah ke ruangan, bukan ke lingkungan. Soal kedua, bulan Mei 2015 terjadi longsor di Banjarnegara dan mengakibatkan suatu desa hancur. Peristiwa tersebut diakibatkan oleh banyaknya penggundulan di wilayah bukit. Pendekatan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah, jawabannya kita lihat dulu. Kata yang ditanya ini adalah pendekatan. Nah, yang termasuk ke dalam pendekatan, ke ruangan benar, ini benar, ke lingkungan benar, kompleks wilayah benar, distribusi ini salah ya. Nah, kita kaji, ini salah, kewilayahan, kompleks wilayah ya. Jadi A, B, dan D. Kita lihat di sini apa yang dipermasalahkan di sini. Bulan Mei terjadi longsor di Banjarnegara, berarti permasalahannya dulu. Kita cari apa permasalahan itu adalah longsor. Penyebabnya apa? Peristiwa tersebut diakibatkan oleh banyaknya penggundulan di wilayah bukit. Penggundulan. Nah, ini dia ya. Kita harus cari dulu permasalahannya apa dan penyebabnya. Permasalahannya longsor disebabkan oleh penggundulan di wilayah bukit. Penggundulan ini terjadi secara alami atau karena ulah manusia. Nah, penggundulan ini adalah karena adanya campur tangan manusia. Kalau adanya campur tangan manusia, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Pendekatan ke lingkungan. Karena ke lingkungan ini adalah adanya hubungan antara manusia dengan lingkungan, atau suatu permasalahan itu disebabkan karena ulah manusia. Oke, kita lanjut. Nah, ini gempa dan tsunami Aceh tahun 2014 memporak-porandakan kota Aceh dan sekitarnya. Tercatat 100.000 jiwa meninggal dunia dan 50.000
lainnya hilang terbawa arus laut. Prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf tadi adalah, yang ditanya di sini adalah prinsip. Prinsip tadi ada 4, distribusi termasuk prinsip, interrelasi termasuk prinsip, deskripsi iya, korologi iya, yang tidak ini ya. Jadi ekologi ini kita silang. Nah, kita lihat dulu apa permasalahannya. Permasalahannya adalah gempa dan tsunami Aceh. Nah, apalagi kalau kita distribusi tadi adalah persebaran tidak merata. Ada nggak di sini menceritakan tentang persebaran tidak merata? Nggak ada ya. Interrelasi, adanya hubungan sebab akibat di sini. Nggak ada ya. Di sini hanya dia menggambarkan kalau terjadi gempa dan tsunami yang memporak-porandakan. Tidak ada disebabkan, dijelaskan di sini penyebab terjadinya gempa dan tsunami. Berarti tidak salah. Ini tidak. Ini juga tidak. Kalau distribusi tidak ada, interrelasi tidak ada, otomatis korologi juga tidak ada. Karena korologi ini adalah penggabungan ketiga prinsip. Ya. Yang C, berarti jawabannya adalah yang C, deskripsi. Dia menceritakan kalau pada tahun 2014 itu sudah terjadi gempa dan tsunami Aceh. Nah, tercatat 100.000 jiwa yang meninggal dan 50.000 lainnya hilang terbawa arus. Jelas kan? Nah, jadi untuk soal berikutnya, nah silakan dijawab sendiri ya. Nah, ini dia soalnya. Coba dicari jawabannya sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dan soal terakhir, ini. Ini bisa, yang pertama kita harus cari dulu permasalahannya apa, kemudian penyebabnya apa. Oke, sampai di sini penjelasan tentang pendekatan dan prinsip geografi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Baiklah, saya sudahi sampai di sini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.